Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai money and inflation. Nah, anggotanya ada Okta Henry Putra, kemudian ada saya sendiri Rifki Iza, kemudian ada teman saya Ruwaida Azara. Nah, berikut adalah table of contents-nya. Jadi di bab ini akan menjelaskan setidaknya ada 4 subbab, yaitu yang pertama ada an overview, kemudian yang kedua ada mengenai inflation and money supply, kemudian yang ketiga ada mengenai reformasi di 1980-an, kemudian ada stock take di bagian keempat. Nah, kemudian yang pertama itu ada mengenai an overview. Nah, berikut ini ada pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, perbedaan antara orde lama dan orde baru itu sangat mencolok dalam perkembangan moneter dan keuangan. Seperti disebutkan di bab sebelumnya, meningkatnya defisit anggaran itu mengakibatkan percepatan inflasi pada paruh pertama tahun 1960-an. Dan memang ada kurangnya kemauan politik untuk mengatasi masalah ini. Namun secara mengejutkan, pemerintahan Soeharto itu menangani inflasi dengan cepat dan efektif. Memang salah satu ciri khas rezim tersebut sejak 1966 adalah komitmennya untuk mengontrol inflasi. Nah, ketika ada episode inflasi itu, terutama selama puncak minyak booming, telah terjadi banyak represi finansial. Nah, sampai saat ini, instrumen kebijakan moneter itu telah tumpul dan terbelakang. Tapi pemerintah telah membangun reputasi yang kredibel untuk manajemen ekonomi makro yang pada dasarnya itu aslinya sehat. Nah, kemudian tidak diragukan lagi, salah satu warisan positif dari pengalaman pahit tahun 1960-an itu adalah keengganan untuk eh, inflasi yang tinggi. Jadi memang pemerintah itu apa ya berusaha sekuat tenaga kalau bisa itu jangan sampai eh, inflasi itu tinggi. Jadi sebelum inflasi itu mendekati ambang tingkat 2 digit itu misal 10%, jadi lonceng peringatan itu langsung berbunyi di Bank Sentral dan Departemen Keuangan, dan tanggapannya itu langsung cepat gitu untuk mengontrol inflasi tersebut. Nah, dalam pelaksanaan dan hasil dari kebijakan moneter dan perkembangan keuangan sejak itu, sejak 1966 itu setidaknya ada 3 ciri penting yang menonjol. Nah, yang pertama itu ada prinsip anggaran berimbang. Eh, jadi di prinsip anggaran berimbang itu beberapa hal telah menghambat fleksibilitas fiskal pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya kendala ini sudah berkurang serius sejak pihak berwenang secara efektif menjalankan defisit ekonomi dan sesekali surplus. Jadi memang disengaja untuk defisit ekonomi dan sesekali itu dibikin surplus gitu. Kemudian di kebijakan fiskal tahun 1901, 1902, dan 92, 93 itu pemerintah itu secara eksplisit atau terang-terangan itu menyimpang dari prinsip ini dengan membentuk cadangan fiskal tambahan. Nah, itu yang pertama yang menonjol. Kemudian yang kedua ada terjadi ketegangan. Nah, antara regulasi dan kendali langsung yang secara luas menjadikan sistem pada 1970-an itu, dan juga adanya intervensi berbasis pasar tidak langsung yang semakin meningkat penting di tahun 1980-an. Jadi di tahun 1980-an itu terjadi ketegangan gitu karena adanya intervensi berbasis pasar tidak langsung. Kemudian yang ketiga yang menonjol yaitu transformasi lembaga keuangan. Nah, restocking moneter itu telah terjadi awalnya sebagai respon terhadap inflasi yang lebih rendah dan kepercayaan yang diperbarui pada mata uang. Dan kemudian sebagai menu aset keuangan melebar. Lembaga keuangan baru itu telah berkembang, namun instrumen-instrumen fiskal dan moneter itu masih tetap kurang berkembang di tahun itu. Kemudian tidak ada obligasi pemerintah pasar dan operasi moneter pasar terbuka masih berkembang. Nah, tadi itu dengan tidak adanya pasar obligasi swasta, kemudian ditambah lagi dengan karena adanya pinjaman pribadi oleh pemerintah, kemudian defisit anggaran itu harus dibiayai secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perbankan. Nah, karena itu tidak ada perbedaan tajam antara kebijakan fiskal dan moneter itu. Nah, hal itu tuh juga dialami di negara-negara dengan pasar obligasi yang berkembang lebih baik.
Jadi pasar obligasinya itu lebih unggul gitu daripada aspek lain. Kemudian sebab yang kedua yaitu inflation and money supply. Nah, pada akhir 1960-an itu pemerintah itu dapat lebih mengontrol inflasi lebih cepat dari perkiraan kebanyakan pengamat. Jadi prediksi pengamat itu malah meleset gitu. Apa kayak tidak terduga pemerintah itu bisa lebih cepat dan lebih bisa mengontrol inflasi. Defisit anggaran yang sebelum 1966 itu menjadi penyebab langsung dan utama pertumbuhan uang beredar dengan cepat itu bisa dibawa terkendali dengan kebijakan pemerintah saat itu. Nah, karenanya itu inflasi yang mencapai puncaknya pada tingkat tahunan hampir 1.500% pada pertengahan 66 itu bisa turun tajam dan pada tingkat tahunan hanya sebesar 15%. Jadi bayangkan dari 1.500% itu bisa turun ke 15%. Nah, turun tajam efektif di bawah kendali pada tahun 1969. Nah, inflasi yang sangat rendah juga terjadi di tahun 71 dan 72. Tapi bagaimanapun itu hanya berumur pendek. Jadi inflasi yang sangat rendah itu hanya berlangsung di beberapa bulan saja. Tapi walaupun begitu tetap suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Nah, kemudian jumlah uang beredar real yaitu jumlah uang beredar nominal deflasi oleh tingkat inflasi itu terus tumbuh juga dengan sangat cepat hingga tahun 1972. Kemudian ini mengenai teori kuantitas uang dalam formulasi statistiknya itu yang paling sederhana dapat dikaitkan dengan pemulihan keseimbangan uang real karena kepercayaan publik terhadap stabilitas mata uang itu meningkat. Kemudian restocking moneter tersebut terungkap dalam pertumbuhan moneter agregat dalam kaitannya dengan PDB. Dari tahun 67 hingga 72, rasio MI atau PDB dan M2 atau PDB itu naik 70% dan 140% pada masing-masing tahun. Nah, kemudian kembali ke cerita inflasi itu, ada krisis beras pada tahun 1972 itu menyebabkan harga beras eceran berlipat ganda selama periode dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Dan dianggap oleh beberapa orang sebagai penyebab utama dari inflasi yang meningkat tajam pada tahun 1973. Jadi pada tahun 1973 itu terjadi inflasi yang meningkat tajam. Nah, faktor terbesarnya itu diyakini karena naiknya harga beras ini. Nah, namun kebijakan moneter yang akomodatif dan kenaikan inflasi internasional serta dikombinasikan dengan nilai tukar tetap adalah penyebab yang mendasari. Jadi setelah dikaji ulang itu kebijakan moneter yang akomodatif dan kenaikan inflasi internasional, maksudnya dunia internasional itu juga mengalami inflasi gitu. Jadi hal itu yang lebih mendasari mengapa kok terjadi inflasi yang meningkat tajam di tahun 1973. Kemudian inflasi semakin meningkat pada tahun 73 sebagai tanggapan terhadap naiknya harga minyak menjadi 4 kali lipat harga. Nah, jadi itu di tahun 73 itu juga harga minyak itu juga mengalami inflasi sampai 4 kali lipat harga. Suku bunga real negatif sebenarnya adalah bagian dari strategi pemerintah yang disengaja untuk promosi bisnis selektif. Nah, strategi seperti itu juga mengakibatkan tersegmentasi berat pasar modal selama periode ini. Suku bunga bank pemerintah jauh di bawah yang ditawarkan dari bank swasta non-subsidi, bahkan memungkinkan untuk korupsi yang signifikan dan banyak arbitrase. Jadi, karena suku bunga bank itu pemerintah jauh di bawah yang ditawarkan dari bank-bank swasta non-subsidi itu bisa menyebabkan sebenarnya bisa beresiko untuk korupsi yang signifikan, maksudnya korupsi yang besar dan kemudian banyak terjadi arbitrase. Gangguan politik tahun 74 juga memberi tekanan lebih lanjut pada pemerintah untuk mempertahankan program bersubsidi ini dan menyalurkan lebih banyak dana untuk pribumi dan peminjam skala kecil. Nah, namun kemudian pada tahun 69 itu pemerintah itu telah memperkenalkan program pembiayaan investasi jangka menengah hingga panjang dikenal sebagai kredit investasi biasa atau KIB. Setelah adanya protes, KIB itu dibatasi untuk meminjam pribumi saja. Mungkin protesnya itu karena terjadi ketimpangan seperti itu. Selain itu, fokus khusus kredit skala kecil program yang dikenal sebagai KIK atau KMKP dibenarkan juga oleh pemerintah. Program ini tumbuh menjadi sangat besar pada pertengahan tahun 1981 itu. Kredit di bawah program-program ini itu setara dengan 12% dari
total simpanan uang kredit bank beredar, dan mereka melayani lebih dari 500.000 klien. Jadi ya bisa dibilang program itu sukses. Nah, namun dalam hal lain itu, pengalaman ledakan harga minyak pertama dan kedua berbeda. Ledakan minyak kedua itu lebih kecil, yaitu dalam hal presentasi minyak kenaikan harga dan durasi yang lebih pendek. Pada tahun 82 itu harga minyak merosot. Selain itu, pemerintah telah memetik beberapa pelajaran dari ledakan pertama. Dan memang demikian instrumen kontrol moneternya, atau meskipun masih diroboh pada tempatnya. Jadi, pemerintah itu sudah belajar banyak saat ledakan harga minyak yang pada tahun 1973 tadi itu. Nah, kemudian ini ada perbandingan kondisi di chapter 1 dan 2 dengan kondisi di Indonesia sekarang. Nah, di sebab 1 dan 2 tadi kan sudah dijelaskan mengenai kondisi inflasi saat tahun 1960-an sampai tahun 1980 atau 70-an, terutama tadi di saat 73 yang terjadi inflasi harga beras dan harga minyak. Nah, di saat sekarang terutama di masa pandemi ini, BPS atau Badan Pusat Statistik itu melaporkan PDB RI itu pada kuartal 3 2020 itu minus 3,49%. Nah, dengan demikian itu Indonesia resmi masuk ke jurang resesi setelah pada kuartal 2 ekonomi RI itu juga terkontraksi alias negatif juga nilainya. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga menyebutkan penyebaran COVID-19 itu membuat laju inflasi mengalami tekanan. Jadi, karena adanya pandemi COVID-19 ini juga terjadi tekanan untuk inflasi. Nah, pasalnya ada pelemahan dari sisi pemerintah dan permintaan dan produksi. Jadi, pelemahan dari sisi permintaan dan produksi ini menjadi penyebab utama dari inflasi yang terjadi di pandemi COVID-19 ini. Pelemahan permintaan itu terasa terutama komoditas barang tahan lama dan jasa pada momen Ramadan serta Idul Fitri. Selain itu ada risiko nilai tukar dan kelangkaan bahan baku sehingga membuat ongkos produksi naik. Jadi kenapa kok terjadi kelangkaan bahan baku itu karena ya memang di saat pandemi ini kan mobilitas itu dibatasi seperti adanya lockdown di daerah, kemudian pengurangan karyawan dan lain-lain itu menyebabkan bahan baku itu tidak terdistribusi dengan baik dan meluas sehingga terjadi kelangkaan bahan baku, makanya ongkos produksi itu naik. Kemudian ketersediaan bahan pangan juga menantang baik dari sisi produksi maupun distribusi, terutama saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, kemudian strategi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi agar tetap sesuai dengan angka sasaran 2020. Nah, tadi kan di tahun 1960-an, di tahun 1973 kan sudah dijelaskan mengenai strategi-strategi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi dan kesuksesan pada masa itu. Nah, ini juga di masa ini itu juga ada kebijakan-kebijakan dan strategi pemerintah yang pemerintah terapkan. Yang pertama itu keterjangkauan harga. Pemerintah itu memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HEAD, dan harga acuan untuk bahan pangan. Kemudian kebijakan yang kedua itu ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi COVID-19. Cadangan beras bulog saat ini juga memadai. Di tingkat retail dilakukan pembatasan pembelian. Selain itu, pemerintah akan memberikan relaksasi impor khusus komoditas tertentu. Nah, jadi di daerah konsentrasi COVID-19 itu maksudnya di daerah yang bisa dibilang seperti zona merah COVID-19 itu disediakan pasokan dipenuhi kebutuhan logistiknya di daerah tersebut. Jadi tidak terjadi kelangkaan di daerah tersebut. Jadi harga itu masih bisa terjaga. Kemudian yang ketiga itu memastikan kelancaran distribusi. Pengawasan itu juga dilakukan bersama Polri, kerjasama antar Pemda, dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN dan BUMD. Nah, keempat, melakukan komunikasi efektif. Pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah dan pusat atau TPID dan TPIP berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. Komunikasi bijak juga dilakukan agar masyarakat tidak melakukan panik buying. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sebab 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab berikutnya, 1980s Reforms. Perkembangan setelah tahun
1982 berbeda dari tahun 1970-an dalam 3 hal penting. Pertama, harga minyak turun dan tetap rendah. Oleh karena itu, pemicu inflasi sebelumnya, yakni dampak moneter dari meningkatnya nilai tukar, menghilang, dan dalam beberapa tahun memberi dampak negatif. Kedua, pemerintah perlahan mulai mengembangkan pendekatan yang lebih canggih untuk manajemen kebijakan moneter, secara khusus melalui peningkatan penggunaan intervensi tidak langsung daripada kontrol regulasi langsung. Ketiga, sebagian besar karena intervensi tidak langsung, inflasi tetap rendah, dan untuk mayoritas tahun 1980 kurang dari 10%. Tingkat ini berhasil dicapai meski ada 2 devaluasi nominal besar-besaran di tahun 1983 dan 1986. Rangkaian pertama reformasi moneter dan keuangan diberlakukan pada bulan Juni 1983. Pertama, Bank Negara diperbolehkan untuk menetapkan suku bunga deposito dan pinjaman, kecuali dalam kasus ini program prioritas yang masih ekstensif. Yang kedua, plafon kredit sebagian dihapus dan ketersediaan kredit bersubsidi dipangkas kembali. Implementasi reformasi ini tetap tambal sulam. Pemerintah masih kekurangan instrumen untuk menghadapi konsekuensi dari keterbukaan pasar modal internasional. Maka pada September 1984, ketakutan akan devaluasi memunculkan pelarian modal besar-besaran dan likuiditas domestik yang terkuras. Masalah serupa muncul di awal pertengahan tahun 1987 yang berpuncak pada intervensi tegas oleh pejabat Menteri Keuangan yang pada bulan Juni memerintahkan 4 BUMN besar untuk menarik deposit sekitar 900 miliar dari bank pemerintah untuk membeli SBI dari Bank Indonesia. Intervensi tersebut dengan cepat membuat suku bunga antar bank naik menjadi 45% dan membalikan pelarian modal. Reformasi besar berikutnya diperkenalkan pada Oktober 1988, terbukti menjadi inisiatif kebijakan keuangan terbesar yang menentukan pada dekade tersebut. Pertama, semua bank domestik asalkan sehat dibebaskan untuk membuka kantor baru. Kedua, bank swasta baru diizinkan. Ketiga, bank asing diperbolehkan beroperasi di luar Jakarta dengan ketentuan kondisi tertentu. Keempat, perusahaan negara non-bank diizinkan untuk menyetor hingga 50% dana mereka dengan bank swasta nasional. Kelima, persyaratan cadangan untuk bank komersial dipotong dari 15% menjadi 2%. Keenam, diperkenalkan juga pajak 15% pada deposito bank, terutama untuk merangsang pasar saham. Akhirnya, instrumen kebijakan moneter dan pertukaran pinjaman luar negeri menjadi baik-baik saja. Reformasi ini memiliki dampak yang dramatis. Indonesia pertama kalinya mengalami ledakan sektor perbankan swasta yang sesungguhnya, karena lembaga-lembaga ini mulai bersaing secara agresif untuk mendapatkan pelanggan dan pangsa pasar. Bank-bank negara sudah lama terbiasa beroperasi sebagai perpanjangan administratif pusat bank. Mereka lambat untuk menyesuaikan dengan peluang komersial baru, sehingga semakin cepat penurunan pangsa pasar mereka. Reformasi ini juga menghasilkan sektor perbankan swasta yang lebih kompetitif, tapi manajemen makroekonomi menghadapi tantangan baru. Penurunan tajam dalam persyaratan deposit bisa dibilang meningkatkan multiplier uang. Periode pelonggaran kebijakan moneter sebagai dampak instan reformasi menciptakan masalah baru. Pertumbuhan jumlah uang beredar sangat tinggi. Kombinasi kelonggaran moneter dan liberalisasi keuangan memberi tekanan pada sistem perbankan. Bank-bank swasta mulai mencari pasar yang diperluas berbagi saham secara agresif dengan menawarkan suku bunga deposito yang menarik. Terjadi kekurangan staf yang berkualitas yang menyebabkan gaji yang sangat tinggi dan sering terjadi pembajakan personel. Standar akuntansi dan audit terus berlanjut menjadi sangat parah. Sifat tertutup dari banyak konglomerat bisnis utama, dan kapasitas pengawasan Bank Indonesia masih belum sempurna.
Selama periode ini sering muncul tuduhan dari pinjaman tertunggak atau gagal bayar. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah ternodanya reputasi sistem perbankan dan skandal keuangan telah melemahkan kepercayaan publik dan investor terhadap reformasi dan kapasitas regulasi Bank Indonesia. Pada September 1990, diumumkan bahwa Bank Duta, sebuah bank swasta nominal besar yang memiliki koneksi politik yang sempurna, telah mengalami kerugian devisa sebesar 420 juta US dollar. Operasi penyelamatan segera dilakukan dan beberapa yayasan menyumbangkan sejumlah uang kepada bank. Pada bulan Desember 1992, krisis lain muncul dengan runtuhnya Bank Suma, cabang dari konglomerat terbesar kedua di negara, yakni Grup Astra. Bank Suma adalah bank pertama yang dilikuidasi oleh Bank Sentral ketika diumumkan memiliki kredit macet sebesar 720 juta US dollar, dan itu jauh lebih besar dari kasus Bank Duta. Di awal tahun 1994 muncul masalah baru. Dalam hal ini berupa penangkapan terkait koneksi sejumlah 650 juta US dollar kepada Bank Pembangunan Negara, Bapindo. Penayangan secara terbuka kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang berniat melakukan reformasi besar untuk membersihkan sistem perbankan negara. Juga kesalahan manajemen sepanjang tahun 1990 sampai 1993, manipulasi dan penipuan mulai menodai citra Bursa Efek Jakarta. Untuk suatu periode, investor asing dan domestik mulai menarik diri. Sebagian besar penawaran perusahaan negara yang sangat dibanggakan gagal terwujud. Berbicara mengenai kondisi perekonomian terkini negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, struktur APBN dirombak dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Terkait investasi, diluncurkan solusi berupa penerapan pelayanan terpadu satu pintu dan online single submission yang akan mempermudah investor mengurus perizinan. Dengan solusi tersebut diyakini efektif mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Berulang kali Presiden mengutarakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan. Maka dari itu, beliau membuat kebijakan untuk menggenjot pembangunan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah tertinggal. Selain itu, upaya lain adalah memperkuat bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pada masa kampanye dan awal pemerintahan, Jokowi memiliki ambisi membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%, tetapi pada faktanya masih jauh dari target tersebut. Menteri Keuangan sendiri mengakui sulit mencapai target tersebut. Target 7% muncul pada 2014, yang mana ketika itu pemerintah melihat potensi pertumbuhan ekonomi tinggi berkat kondisi ekonomi global yang meyakinkan. Sayangnya pada perkembangannya, ekonomi global justru menjadi sebaliknya dan menimbulkan ketidakpastian. Banyak negara selain Indonesia yang ikut terdampak, bahkan Venezuela dan Turki tak mampu bertahan hingga mengalami krisis. Hingga pada 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN adalah 5,3%. Tantangan perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang pun diperkirakan semakin berat, yang ditambah pula dengan dihantam wabah pandemi COVID-19. Bagian keempat, a stock take atau pengambilan modal. Bagian ini mengenai kesimpulan umum dan implikasi dari cerita Indonesia pasca 1966. Melihat perkembangan moneter dan keuangan Indonesia, setidaknya terdapat 6 ciri yang saling terkait menonjol. Ciri yang pertama, Indonesia tidak pernah bisa menandingi tetangganya yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam menyediakan lingkungan inflasi rendah yang konsisten. Pada pertengahan dan akhir 1970-an dan akhir 1980-an, tekanan inflasi yang serius muncul, tetapi otoritas moneter dengan cepat menegaskan kendali. Lalu setelah 1980,
inflasi bertahan di bawah 10%. Kunci pengendalian inflasi selama periode 1974 hingga 83 adalah pengaturan bank-bank yang kaku, terutama ekspansi kredit komersialnya. Menurut Asian Development Bank dalam laporan Developing Asia's Outlook pada September 2020, memproyeksikan tingkat inflasi di Asia Tenggara sebesar 1%. Sementara, proyeksi untuk tingkat inflasi di Indonesia pada 2020 sebesar 2%, yang artinya tingkat inflasi di Indonesia masih lebih tinggi. Untuk ciri yang kedua, Indonesia hampir tidak dapat dikategorikan sebagai rezim monetaris yang kukuh. Label ini diterapkan oleh para kritikus pemerintahan Orde Baru, yang pada saat itu mengendalikan inflasi terlepas dari konsekuensi ekonomi dan sosialnya. Rezim tersebut tidak cukup monetaris, karena represi keuangan dipraktikkan, inflasi 2 digit hingga awal 1980-an, dan pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak menentu. Ekspansi kredit komersialnya sangat tidak merata, hubungan sangat lemah antara tingkat pertumbuhan pinjaman dan kegiatan ekonomi. Sedangkan pada saat ini, adanya pandemi COVID-19 merupakan waktu bagi semua negara untuk introspeksi, bukan hanya agar pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga bangkit dan tumbuh lebih kukuh. Untuk mewujudkan pemulihan yang lebih kukuh, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya negara-negara G20 untuk melakukan aksi dan transformasi besar dengan ekonomi ramah lingkungan. Ciri yang ketiga, transformasi struktural yang cepat, yaitu sistem keuangan yang semakin dalam dan canggih. Indonesia memiliki struktur keuangan yang sangat terbelakang pada pertengahan 1960-an. Agregat moneter relatif terhadap PDB meningkat pesat sejak akhir 1960-an, mendatar selama represi keuangan tahun 1970-an dan kemudian mulai meningkat lagi sebagai respon terhadap reformasi 1980-an. Menu jasa keuangan yang jauh lebih luas tersedia, terutama sebagai hasil dari reformasi 1988. Seperti yang terlihat dalam tabel, sektor keuangan Indonesia masih terbelakang dibandingkan dengan tetangganya yang canggih, seperti Malaysia dan Singapura, juga Thailand. Kapitalisasi pasar saham Indonesia hanya sebagian kecil dari negara tersebut, bahkan masih lebih rendah dari Filipina, sementara broad money kurang berkembang dengan baik. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital perekonomian Indonesia. Berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company mengenai pemanfaatan industri 4.0, mengindikasikan Indonesia bisa pulih lebih cepat dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Ciri yang keempat, dalam pembuatan kebijakan keuangan telah terjadi ketegangan yang berkelanjutan antara regulasi dan kontrol di satu sisi dan liberalisasi dan operasi pasar terbuka di sisi yang lain. Pada tahun 1970-an, pemerintah harus merespon dengan cepat guncangan minyak, dan pemerintah memilih jalur regulasi. Kemudian pada 1980-an, pemerintah tidak dapat mempertahankan subsidi kredit yang besar dan muncul kekhawatiran bahwa subsidi sering salah arah. Instrumen kebijakan menjadi berorientasi pasar, dan jalan menuju liberalisasi keuangan sangat sulit. Pada masa sekarang selama pandemi, dari 38 langkah perdagangan yang dilakukan oleh negara ASEAN, yang terdiri dari 23 langkah liberalisasi dan 15 langkah pembatasan, Indonesia menjadi negara ASEAN yang menerapkan langkah perdagangan terbanyak, yakni dengan 5 langkah liberalisasi dan 2 langkah pembatasan, diikuti Vietnam dengan 3 langkah liberalisasi dan 3 langkah pembatasan. Ciri yang kelima, dalam memeriksa catatan inflasi, penting untuk memeriksa determinan perubahan uang primer. Berdasarkan analisis yang dikembangkan oleh McLeod, determinan ini terurai menjadi perubahan karena 3 faktor. Yang pertama, transaksi fiskal oleh pemerintah. Yang kedua, transaksi neraca pembayaran atau balance of payment oleh bank sentral. Dan yang ketiga, transaksi lain oleh bank sentral, di mana sebagian besar dari yang terakhir ini dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah yang terpilih.
Dapat dilihat dari grafik, terdapat volatilitas yang cukup besar di antara ketiga transaksi, dan data untuk tahun 1975 tidak disajikan karena pada saat itu terjadi bencana Pertamina. Dari grafik ini didapatkan sejumlah observasi relevan, yaitu yang pertama, neraca pembayaran atau balance of payment telah menjadi kontributor rata-rata terbesar bagi ekspansi uang primer. Faktor ini sangat penting selama periode oil boom dan tahun-tahun terakhir. Yang kedua, anggaran atau budget. Sebaliknya, secara umum memainkan peran penyeimbang, ada kebijakan kontrasiklus. Yang ketiga, transaksi lain biasanya memberikan pengaruh positif terhadap uang primer, dengan kenaikan rata-rata 10% tanpa adanya pola fluktuasi yang jelas. Posisi jumlah uang beredar di Indonesia pada Juni 2020 akibat pandemi COVID-19 relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Rasio uang primer terhadap PDB hanya ada di kisaran 6%, padahal di Thailand dan bahkan Vietnam rasio tersebut bisa mencapai 14%. Untuk ciri yang terakhir, yaitu yang keenam, Indonesia terkadang dikutip sebagai pengecualian atas proposisi yang dikemukakan dalam literatur sequencing atau pengurutan. Menurut aliran pemikiran ini, dalam proses liberalisasi akun modal harus dibuka terakhir setelah liberalisasi perdagangan, sedangkan Indonesia menjadi contoh yang berlawanan karena rekening modal internasional Indonesia dibuka pada tahun 1970, sementara reformasi perdagangan dilakukan lebih dari 1 dekade kemudian. Padahal faktanya bagaimanapun pengalaman Indonesia tidak membuat tidak berlakunya prinsip-prinsip utama literatur ini, karena rezim perdagangan sebenarnya juga cukup terbuka pada akhir 1960-an. Dapat dikatakan bahwa pembukaan rekening modal terlalu dini ketika stabilisasi masih rapuh. Namun, kami yakin bahwa sebenarnya para pejabat tahu bahwa rekening modal terbuka akan memberlakukan disiplin pada pemerintah, dan khususnya pengawasan untuk kebijakan moneter dan fiskal. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.